Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang beserta jajaran, yang sama-sama kita hormati Bapak Dewan Juri yang arif dan bijaksana, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala rahmat dan karunia Allah yang senantiasa Allah masih berikan kepada kita, yakninya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, yang tak kalah pentingnya nikmat iman dan Islam yang senantiasa masih tertanam dalam hati sanubari kita masing-masing, yang insya Allah nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Selawat berangkaikan salam berupa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kita doakan kepada Allah buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita nanti di yaumil mahsyar mendapat syafaatnya, menjadi hamba-hambanya yang senantiasa melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Bapak Dewan Juri yang dirahmati Allah, baiklah, untuk kesempatan kali ini saya perwakilan Min 5 Kota Padang akan menampilkan sebuah pidato dalam rangka Hari Ulang Tahun Kementerian Agama tahun 2022 dengan judul Moderasi Beragama. Sekelumit sejarah tentang Kementerian Agama yang telah lahir di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kementerian Agama bukan lahir serta-merta tanpa ada perjuangan para tokoh dan ulama. Dahulunya, Kementerian Agama terbentuk atas desakan para warga negara Indonesia pada saat itu, yang mana pada kabinet Syahrir yang kedua dibentuklah Kementerian Agama yang saat itu sebagai presiden pertama Insinyur Soekarno memilih Muhammad Rasjidi sebagai Menteri Agama, yang mana beliau seorang ulama terkemuka saat itu yang berlatar belakang pendidikan Islam yang modern. Beliau juga seorang tokoh terkemuka di kalangan Muhammadiyah. Itu sekelumit tentang sejarah, yang mana pada tanggal 1 sampai 3 Januari 1946 dibentuklah Kementerian Agama dalam sidang Badan Komite Nasional Pusat atas usul dari persidangan itulah dibentuklah Kementerian Agama. Hingga saat ini, Kementerian Agama yang telah dibentuk pada tahun 1946 itulah cikal bakal adanya Kementerian Agama kita pada saat sekarang ini.
dengan momen ulang tahun Kementerian Agama tahun 2022. Sesuai dengan anjuran dari Bapak Menteri Agama kita sekarang ini, yang terhormat Bapak Yakub Khalil Qaumas, menyampaikan beberapa hal tentang konsep moderasi beragama sebagai warga Kementerian Agama. Yang pertama, warga Kementerian Agama itu adalah sebagai master training pelaksanaan moderasi beragama. Master training itu adalah sebagai coach bahasanya, sebagai pelatih, sebagai contoh pelaksanaan moderasi beragama yang akan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita berbuat? Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Kafirun ayat yang ke-6, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kalau kita jabarkan dalam konsep moderasi beragama, beragama itu tidak ada paksaan, la ikraha fid din. Kita tidak boleh mencampuri yang terjadi pada agama yang lain. Sama, yang terjadi dalam agama kita juga tidak boleh dicampuri oleh agama lain. Di kalangan masyarakat kita sekarang, pemerintah, banyak yang terjadi di akhir-akhir ini. Banyaknya ajaran yang menyesatkan dan tersesat. Itu sebuah contoh bahwasanya konsep moderasi beragama itu dalam pribadi seseorang belum terlaksana. Jadi kita sebagai warga Kementerian Agama, jadilah contoh yang baik dalam konsep melaksanakan moderasi beragama. Jangan sampai kita sebagai warga Kementerian Agama menjadi contoh yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat pelaksanaan moderasi beragama. Apalagi dalam agama kita, agama Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, yang menjadi contoh tauladan yang baik dalam kehidupan kita beragama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik bersama teman, baik bersama lawan, dia diakui sebagai orang yang bisa dicontoh, tidak menyakiti lawan, sayang terhadap teman. Jadi Bapak, Saudaraku, Dewan Juri yang dirahmati Allah, kita sebagai warga Kementerian Agama harus menjadi master training, menjadi pelatih, menjadi contoh di dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian yang kedua, sesuai dengan anjuran Bapak Menteri Agama yang sekarang adalah, sebagai warga Kementerian Agama itu tidak boleh menafsirkan sendiri. Tidak boleh menafsirkan sendiri bagaimana konsep moderasi beragama. Moderasi beragama telah diberikan tuntunan, telah diberikan petunjuk oleh Kementerian Agama bagaimana bertindak dan berperilaku sebagaimana yang telah dituntunkan oleh para pendahulu kita. Kita sebagai warga Kementerian Agama tidak boleh menerjemahkan sekehendak hati kita. Itu maksudnya. Kita bahwasanya moderasi beragama itu, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Agama kita yang paling benar kita katakan sama orang lain yang berbeda agama, nanti akan membuat sebuah konflik. Jangan. Kita jadikan agama kita sesuai dengan kepercayaan kita, laksanakan ibadah sesuai dengan apa yang kita anut. Apalagi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 mengatakan, setiap warga negara dijamin hak kemerdekaan semua penduduk di negara kita ini melaksanakan syariat agama dan kepercayaannya sesuai dengan apa yang mereka yakini. Itu dilindungi oleh undang-undang.
Tidak boleh memaksakan sebuah agama kepada orang lain. Apalagi kita sebagai warga Kementerian Agama, agama di negara kita ini telah diakui oleh pemerintah. Kita sebagai warga Kementerian Agama tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain, bahwasanya agama kita lebih benar kepada orang lain. Jangan sampai membuat itu konflik dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, warga Kementerian Agama sebagai pelayan masyarakat, laksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai pelayan masyarakat yang bahasa kitanya sesuai dengan logo Kementerian Agama, bersih melayani. Bersih melayani. Apapun pelayanan yang kita lakukan dalam kehidupan, dalam pelayanan publik, kita bersih melayani. Jangan sampai melaksanakan kewajiban kita sebagai warga Kementerian Agama melayani dengan setengah hati. Jangan. Melayanilah dengan sepenuh hati. Tebarkanlah senyum dan kasih sayang di antara kita. Kenapa? Apabila kita telah tiada nanti. Itu makanya dalam agama kita, agama Islam, jalinlah silaturahmi. Tujuannya apa? Orang yang panjang umurnya itu, kata Rasulullah, adalah orang yang senantiasa menjalin silaturahmi. Sebenarnya bukan umurnya yang dipanjangkan, tetapi di dalam hidup dan kehidupannya yang dia laksanakan dia selama hidup dikenang oleh orang lain. Apalagi kita sebagai seorang pendidik. Tebarkanlah ilmu. Bagilah ilmu kepada anak didik kita. Mudah-mudahan nanti apabila kita telah tiada, doa dari anak-anak kita yang senantiasa kita ajarkan dulu di madrasah-madrasah akan senantiasa selalu hadir pahalanya buat kita. Jangan kita berkebencian di antara kita. Kenapa? Di atas dunia inilah tempat beramal, bukan kita untuk selama-lamanya. Bukan untuk kekal kita. Di atas dunia ini adalah kita tempat meninggal. Yang akan kekal itu adalah di akhirat kelak. Walal akhiratu khairu wa abqa. Di akhirat itu adalah lebih baik dan akan kekal untuk selama-lamanya. Dengan momen hari ulang tahun Kementerian Agama tahun 2022 sekarang, monggo, ayo bersama-sama kita laksanakan moderasi beragama. Jangan kita saling menyakiti, marilah kita sama-sama tebarkan kasih dan sayang. Marilah kita sama-sama berbagi. Karena di hadapan Allah, orang yang paling tinggi derajatnya itu adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Marilah kita perdalam rasa iman dan takwa kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan beriman dan husnul khotimah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.